Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 12 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita masih di pembahasan tentang perang Ahzab ya. Jadi kemarin ya kita baca di pembahasan awal dari perang Ahzab ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi 3 ancaman sekaligus ya. Yang pertama datang dari orang-orang Quraisy itu sendiri yang merasa menang di perang Uhud, ya enggak, yang pengen ya istilahnya sekalian ayo dihancurkan Islamnya, mereka pengen begitu. Lalu yang kedua, mereka menghadapi apa? Ancaman dari qabail-qabail Arab ya, kabilah-kabilah Arab yang tidak mau menerima dakwah Islam, justru memusuhi Islam juga banyak ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang paling sedikit jumlahnya tapi paling licik, yaitu orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mereka diusir oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah karena melanggar perjanjian ya. Nah, Yahudi Bani Nadir inilah yang mengompori dua kelompok ini, orang-orang Arab dan juga orang-orang kabilah-kabilah Arab dan juga orang-orang Quraisy Mekah ya, untuk bersama-sama bekerja sama dengan mereka menghancurkan Islam. Ya, paham? Lalu kita sambung. Allabat Quraisyun al-qabaila fajama'at jumu'an min Ghatafan wa bani Murrah wa bani Asya' wa bani Salim wa bani Asad. Ya, wa summiyat hadhil jumu'u bil ahzabi. Ya, maka Quraisy pun menjawab seruan, setuju dengan konspirasinya Yahudi ya. Maka orang-orang Quraisy mengajak kabilah-kabilah Arab yang lain, lalu mengumpulkan ya kumpulan kabilah dari kabilah Ghatafan, lalu dari Bani Murrah 2, lalu Bani Asya' 3, lalu Bani Salim 4, lalu Bani Asad 5. Ada 5 kabilah yang diajak bergabung. Wa sumiyat hadhil jumu', dan dinamakan ya persatuan ini ya, dinamakan dengan Ahzab. Ahzab itu jamak dari Hizbun. Ya, Hizbun itu kan golongan. Jadi golongan-golongan karena terdiri dari elemen-elemen 3 ini ya. Yang di sininya pun ada 5. Jadi ini Yahudi, ada Quraisy, lalu ada 5 kabilah Arab ini. Masya Allah. Ya, jadi betapa besar ya musuhnya Nabi saat itu. Wal ahzabuhum hizbu Quraisyin wa ala ra'sihi Abu Sufyan. Oh, sebentar, maaf. Ini terlewati. Waqad saral ahzabu fi jaishin kabirin tawajjaha nahwal Madinatil Munawwarah. Dan sungguh ya, setelah terkumpul berjalanlah pasukan dari Ahzab ini, dari berbagai golongan ini di dalam menjadi satu kesatuan pasukan yang besar yang bergerak menuju kota Madinah Munawwarah. Wal ahzabuhum hizbu Quraisyin wa ala ra'sihi Abu Sufyan wa adadu muqatilihi arba'atu alafin ya. Dan dipimpin pemimpinnya Ahzab ini ya adalah kelompok pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan jumlah ya tentara mereka ada 4.000. Ma'ahum thalathumi'ati farasin wa alfu ba'irin, dan mereka membawa pula 100 kuda dan 1000 unta. Wa hizbu Ghatafan yatakawanu min alfi farisin ya, yaquduhum Uyainah bin Hisn ya. Dan kelompok Ghatafan, Bani Ghatafan, yang terdiri dari 1000 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Uyainah ibnu Hisn. Masya Allah, 4.000 dari Quraisy, 1.000 dari Ghatafan. Amma baqiyatul ahzab fahum Banu Murrah wa Banu Asya' wa Banu Salim wa Banu Asad wa adadul jami'i asyaratu alaf. Masya Allah ya, itu yang gede-gede kan, 4.000 Quraisy, 1.000 dari Ghatafan tadi. Yang lainnya ya, kumpul-kumpul semua jadilah 10.000 pasukan ya. Jundiyin wa qaiduhumul am Abu Sufyan, dan panglima pimpinan umumnya adalah Abu Sufyan. Jadi pasukannya 10.000, Masya Allah.
Hadza bil idhafati ila al jama'ati al yahudiyyati allati kanat tattafiqu mal ahzabi fil ghayati wal wasilah. Ini ya di samping ada pula ya kelompok Yahudi yang mereka setuju dengan azab ini ya secara tujuan dan juga cara. Jadi ya di belakang semuanya juga didukung oleh Yahudi. Masya Allah yang digerakkan. Ya, Yahudi itu licik-licik begitu. Masya Allah. Wa alimal muslimuna ya bi anba'il ahzabi. Maka kaum muslimin ya mendapatlah ya kabar, mereka tahu dengan kabar tentang berita tentang Ahzab ini. Fastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu mada ya'malu. Fastasyara Rasulu ya, maka Rasul pun mengajak musyawarah para sahabatnya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Fa asyara alaihi Salmanul Farisi. Maka ya Salman Al-Farisi mengajukan pendapat bihafri khondakin untuk menggali parit ya khandak ya. Haulal madinati liyakuna bimathabati hadza khatta difa'in yaruddu hujumal musyrikin ya, menggali parit sekeliling kota Madinah agar menjadi seperti garis pertahanan yang bisa menolak serangan kaum musyrikin. Ya, akhirnya Nabi setuju, singkat cerita, lalu digali ke Khandaq tersebut. Ya, dan ini ada di keliling kota Madinah. Kalau mungkin umrah masih kelihatan ini apa bekas-bekas pos-posnya masih ada. Ya, tapi ya Khandaqnya udah gak ada, bekas-bekas posnya ada. Wa tahassanal muslimuna dakhilal madinati yudafi'una anha. Dan kaum muslimin mengambil benteng di dalam kota Madinah ya dengan apa tadi benteng parit tadi ya lalu bertahan di dalam kota Madinah. Kana lil khandaqi ahammiyatun fi difa'i anil Madinah, dan khandak ini parit ini berhasil ya memiliki peranan yang sangat besar dalam mempertahankan kota Madinah. Faqad hala bainal ahzabi wa baina iqtihamiha, maka parit ini berhasil memisahkan ya, Allah Ta'ala dengan apa usaha kaum muslimin menggali parit ini ya, berhasil dengan parit itu memisahkan antara Ahzab dan diserang dan penyerangan kaum Ahzab ini yang sudah berkumpul 10.000 pasukan menyerang kota Madinah secara langsung. Ghaira annal khatara 'alal muslimina ja'a min dakhilil Madinah. Ya, selain memang ada bahaya pada kaum muslimin yang datang dari dalam kota Madinah. Min Yahudi Bani Quraidah, yang datang dari Yahudi Bani Quraidah. Alladzina naqadul ahda, yang mereka yang tadi kan Bani Nadir, ya sekarang Bani Quraidah yang kedua. Yang mana Bani Quraidah ini tiba-tiba di dalam keadaan seperti itu mereka belenjani janji, mereka membatalkan perjanjian al-ma'qud yang telah dibuat bainahum wa bainal muslimin, antara mereka dan kaum muslimin. Fasamahu lil musyrikina bidukhulil madinati min nahiyati buyutihim, yang mereka mengizinkan orang-orang musyrikin untuk masuk kota Madinah dari sisi rumahnya, dari celah yang ada di rumah-rumah mereka. Wa bihadan dhamma Banu Quraidah ilal ahzab didda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ya Bani Quraidah berarti memposisikan diri mereka melawan Rasul dan bergabung dengan kelompok-kelompok musuhnya Rasul itu ya, wal muslimin, dan kaum muslimin. Masya Allah ya. Jadi singkat ceritanya ya apa namanya, misalkan ini kota Madinah ya, kota Madinah ini dilingkupi dengan digali parit ya, yang pasukannya kan mau datang dari sini kan ya, digali parit yang melindungi kota ya, dan di belakangnya memang ada gunung ya. Nah, dan proses penggaliannya lama, dan antum jangan kira parit ini kecil ya, parit ini gede ya, sampai di dalam riwayat itu diisi dengan senjata-senjata ya, sebakan-sebakan, sampai kuda tuh nggak bisa loncat, kalau loncat ya mati ya. Jadi kalau bahasa kita mungkin seperti sungai begitu ya. Lalu setelah sungai itu ada pasukan yang menjaga, jadi di sini pasukan kaum muslimin bertahan. Nah, mereka kan yang 10.000 pasukan itu kan datang banyak sekali mau menyerang di sini. Mereka kaget dengan kondisi pertahanannya. Wah, kok seperti itu ya.
maka mereka nggak bisa masuk, mereka akhirnya nunggu di situ aja begitu, nunggu di area parit. Nah, ada celah, ya, ada celah, saya lupa di sebelah mananya kota Madinah, ya, intinya ada celah yang dibuat oleh orang-orang Quraidah yang mereka berhubungan dengan, ya, sesama Yahudinya Bani Nadir, ya, untuk memberikan celah supaya bisa masuk kota Madinah. Ya, pengkhianatan lagi nih dari Yahudi, ya, paham ya. Nah, maka ya, dengan kondisi seperti inilah ya Bani Quraidah, ya, orang Yahudi Quraidah dianggap membatalkan perjanjian, ya, karena sudah harusnya kan kalau Madinah diserang kan bertahan semua kan, ini malah berkhianat, paham ya. Kita lanjutkan sini. Asbaha mauqifur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu minal muslimina balighas su'ubati ba'da an naqada Banu Quraidah al-ahda. Maka posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin saat itu mengalami kesulitan yang sangat serius karena pengkhianatan Bani Quraidah ini, yang mereka membatalkan janjinya. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam dhalla hadian rabital ja'shi. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tenang dan tetap tegar li imanihi al-amiqi binasrillah, karena keimanan yang dalam dari beliau akan pertolongan Allah Ta'ala. Wa qad infarajatil azmatu, dan akhirnya terurailah, ya, krisis. Azmah itu krisis, ya. Wala siyama hinama arada ahadul ladina tanaqul islama hadithan khidmatihi ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ketika ada seorang yang baru masuk Islam lalu menawarkan bantuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nuaim ibni Mas'ud, ya, kasih garis bawah ini namanya, ya. Namanya adalah Nuaim ibnu Mas'ud al-Ghattafani dari Bani Ghattafan. Tadi kan ada kan 1000 pasukan dari Ghattafan tadi, ya. Satu pasukan dari mereka yang bernama Nuaim ibnu Mas'ud ini masuk Islam. Shadiqan li Quraisyin wa shadiqan lil Yahud. Dan posisinya pula orang ini adalah orang yang dikenal di kalangan orang Quraisy dan dikenal pula di kalangan orang Yahudi. Ya, jadi Nuaim ibnu Mas'ud ini, ya, satu orang saja, ya, yang dipercaya oleh Quraisy dan juga Yahudi, ya. Wa qad jaa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu, yang mana beliau mendatangi Rasul lalu berkata kepada Rasul. Lah, kok bisa datang? Kan tadi ada celah dari Bani Quraidah kan. Nah, beliau akhirnya bisa bertemu dengan Rasul. Nah, ya, beliau menemui Rasul lalu mengatakan pada Rasul, "Ya Rasulullah, ini qad aslamtu." Wahai Rasul, aku telah masuk Islam. Wa qaumi la ya'lamuna bi islami, dan Bani Ghattafan kaumku tidak tahu dengan keislamanku. Famurni, ya, bi amrika hatta usaiduka, maka beri aku perintah sampai aku bisa menolongmu. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Nuaim ibni Mas'ud ini, anta rajulun wahidun wa madza asa an taf'al. Kau ini hanya satu orang, apa yang kira-kira kamu bisa lakukan? Walakin, ya kan, tapi Rasul kasih tugas ini pada beliau. Walakin khaddil anna mastata'ta. Kan tapi khaddil, ya, buatlah tipu daya, ya, untuk kami, ya, atas kami begitu. Maksudnya buatlah tipu daya mengatasnamakan kami sebisa yang engkau lakukan wahai Nuaim, ya. Fa innal harba khud'atun, ya, karena Nabi setelahnya mengatakan karena perang itu sungguhnya adalah tipu daya. Nah, Masya Allah, jadi Nuaim kan menawarkan bantuan tapi cuman si jitok lah, musuhnya 10.000. Nah, terus piye kan begitu. Maka Rasul, ya, kamu bikin apa? Tipu daya. Nah, istata'a Nuaimun an yuki al khilafa bainal musyrikin wal yahud. Maka Nuaim pun balik ke pasukan mereka. Lalu Nuaim berhasil membuat perselisihan antara orang musyrikin dan Yahudi. Wa an yuthira tanazu'a bainahum, dan mengobarkan perselisihan di antara mereka. Fatafarraqat kalimatuhum, yang akhirnya apa? Terpecah belah kalimat mereka. Wan qalaba kullu fariqin alal akhar, dan setiap satu dan yang lainnya berbalik saling menyerang, maksudnya saling tidak sependapat. Wasaral ahzabu yakhsha kullun minhumul akhar, dan, ya, setiap
pasukan tadi kan bermacam-macam kan, mereka jadi saling mengkhawatirkan akan diserang. Jadi dalam satu kisah pula ya, bahwa Nuaim ini ya memberitahu bahwasannya Yahudi akan menyiapkan serangan bagi kaum musyrikin, ya, orang Quraisy. Nanti orang Quraisy, kamu nanti akan dikhianati Yahudi demikian. Bani Ghatafan, nanti kamu akan dikhianati Yahudi demikian. Yahudi, kamu nanti akan dikhianati Ghatafan demikian. Akhirnya kan ribut di antara mereka, ya. Nah, menyiarkan isu seperti itu, masya Allah, berhasil membuat tipu daya, ya. Jadi mereka 10.000 pasukan itu saling tidak percaya satu dan yang lainnya. Fa wa fi lailatin mudlimatin tataba'at riyahul asifatul amtarul ghaziratu wal bardul qarisu. Dan di satu malam yang sangat gelap, ya, beriringanlah, ya, angin yang sangat kencang, hujan yang sangat deras, lalu udara dingin yang amat sangat, ya. Faqtala'atir riyahu khiyamahum fazadar ru'bu fi qulubihim. Sampai angin mencabut kemah-kemahnya semua pasukan musuhnya Rasul ini, sampai bertambahlah ketakutan dalam hati-hati mereka. Fafarru haribina fi dhalamil laili. Maka mereka melarikan diri semua di kegelapan malam, khasyata an yuhajimahumul muslimun, karena mereka takut, khawatir akan diserang tiba-tiba oleh kaum muslimin. Falamma asyraqas sabah, maka ketika pagi hari terbit, nadharal muslimuna fawajadu dzalikal jaisyal kabir qad wallal adbar. Masya Allah. Ketika pagi hari, kaum muslimin mendapati pasukan yang begitu banyak sudah lari tunggang langgang. Ya, Allah mengatakan, waraddallahu alladhina kafaru bi ghaidhihim lam yanalu khairan wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Masya Allah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memulangkan orang-orang kafir dalam keadaan marah, dalam keadaan dengki, karena tidak bisa meraih apa yang mereka inginkan, ya. Dan cukuplah Allah bagi orang mukminin, ya. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kaum mukminin dari peperangan. Jadi Allah membuat kaum mukminin, ya, ditolong oleh Allah dengan angin, dengan hujan, dengan udara tadi, menang tanpa perang. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa, ya. Nah, masya Allah. Jadi Allah tolong dengan seperti itu. Ba'da hazimatil ahzab, setelah, ya, kekalahan pasukan Ahzab pimpinan Abu Sufyan tadi, kocar kacir tadi, sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqudul muslimina lika yu'addi babani Quraidah. Maka Rasul berjalan, ya, mengajak kaum muslimin, memimpin kaum muslimin untuk mendidik, maksudnya ini untuk menghukum Bani Quraidah, jazaa khianatihim wa naqdihimul ahda, sebagai bentuk balasan atas pengkhianatan mereka, dan karena mereka membatalkan perjanjian, ya. Wa qad tahassana Banu Quraidah bihusunihim, dan Bani Quraidah berlindung di benteng mereka. Fahasaral muslimuna al-husuna khamsan wa ishrina lailatan. Maka kaum muslimin pun mengepung benteng mereka 25 hari, ya. Walamma ishtaddat dhiqu bil yahudi lam yajidu buddan minat taslimi wal khudu'. Maka ketika sudah sangat terdesak sekali, maka otomatis tidak ada opsi bagi Yahudi kecuali menyerah dan tunduk kepada kaum muslimin. Fatalabu syafa'ata khulafaihi minal aus. Maka mereka minta syafaat, ya, dari sekutu mereka dari kalangan Aus. Wa an yahkuma fihim halifuhum Sa'ad ibnu Mu'ad sayyidul Aus. Dan agar yang menjatuhkan hukuman pada mereka itu pimpinan Aus, pimpinan Bani Aus. Kan ada Bani Aus, Bani Khosraj di kota Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, ya. Fawafaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika, maka Rasul sepakat dengan tahkim tersebut. Fahakama biqatlir rijali wa sabyin nisa'i wa dzurriyyati. Maka Mu'ad, ya, Sa'ad bin Mu'ad pun, ya, menghukumi bahwa yang laki-laki dijatuhi hukuman mati, perempuannya ditawan, perempuan dan anak-anaknya
tawan. Wa qad itma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadzal hukmi wa qala. Dan Rasul tenang dengan hukuman ini, maksudnya Rasul puas dengan hukuman yang dijatuhkan Mu'ad ini dan mengatakan laqad hakamta fihim bi hukmillahi ya Sa'ad. Sungguh engkau telah menghukumi mereka dengan hukum Allah wahai Sa'ad. Wa bi hadza tahhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata minal yahud. Dengan ini Rasul membersihkan kota Madinah dari Yahudi. Waqad akhrajal Khalifatu Umar ibn al-Khattab baqil Yahud min jazirati li syarrihim wa adahum wa kana tanfidul hukmi sabiqi ala Yahudi Bani Quraidah nihayata ghazwatil ahzab allati darat ahdathuha fi syahri syawalin minas sanatil khamisatil hijrah. Ya, dan sisa-sisa Yahudi yang ada di kota Madinah diusir di masanya Umar bin Khattab karena kejelekan dan gangguan mereka. Dan dengan pelaksanaan hukum yang dijelaskan di ini ya kepada Yahudi Bani Quraidah, maka selesailah edisi perang Ahzab ya, yang terjadi di bulan Syawal dari tahun ke-5 Hijriah. Ya demikian. Nah, sebenarnya ada cerita di tambahan ya, karena ada penangkapan Huyai ibnul Akhtab, kemudian setelahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi putrinya yaitu Sofiyah bintu Huyai ibnul Akhtab itu ya. Nah, dan beberapa lagi ya, namun mungkin di bawah ada nanti. Al-muhim intinya Allah Subhanahu Wa Taala ya mengirimkan bantuan ya berupa angin, berupa hujan dan berupa udara yang sangat dingin ya, yang sehingga ya membuat kocar-kacir pasukan Ahzab tersebut. Baik, demikian yang kita bisa bahas. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.